Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Pada video kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih mengenai bilangan bulat. Untuk di video part kedua ini, materi yang akan dibahas yang pertama operasi hitung penjumlahan, yang kedua sifat-sifat penjumlahan, yang ketiga operasi hitung pengurangan, dan yang keempat sifat pengurangan. Baik, mari kita bahas satu persatu, tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mohon disimak baik-baik ya kak. Yang pertama operasi hitung penjumlahan. Nah, mari kita ke contoh. Di sini negatif 2 ditambah 5. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Alat bantu garis bilangan. Sehingga untuk negatif 2 posisinya berarti ke sebelah kiri 0. Lalu untuk ditambah 5 berarti 5 langkah dari negatif 2 ke arah kanan. Sehingga titik terakhir adalah 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Contoh berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 5. Mari kita selesaikan dengan bantuan garis bilangan. Sehingga kita tarik garis menuju negatif 2. Lalu ditambah negatif 5, maka ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Sehingga diperoleh titik akhir, yaitu negatif 7. Jadi negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Nah, seperti ini jika kita selesaikan dengan garis bilangan. Tapi untuk yang nanti bilangannya besar, nggak mungkin dong ya kita menggunakan garis bilangan, sehingga kita harus tahu konsep penjumlahan bilangan bulat nih. Nah, konsep penjumlahan bilangan bulat kurang lebih seperti ini ya jika digambarkan. Ini maksudnya apa? Untuk yang pertama ini artinya bilangan yang pertama dan bilangan kedua ini sama-sama bilangan bulat positif. Jika kedua bilangan sama-sama positif dijumlah, maka hasilnya nanti positif. Yang kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga, jika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, tapi yang positif lebih besar nih, makanya di sini digambarkan dengan lingkaran yang lebih besar. Nah, jika seperti ini, yang positif lebih besar dijumlah dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya akan positif. Sebaliknya, jika kedua bilangan tandanya berbeda, tapi yang negatif bilangannya lebih besar, maka nanti hasilnya negatif. Ya, intinya jika tandanya sama dijumlah, tapi jika tandanya berbeda maka selisihnya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama 9 ditambah 13. Nah, ini bisa mudah ya karena sama-sama positif. Kita tinggal hitung saja, hasilnya 22. Contoh yang kedua, negatif 17 ditambah negatif 18. Nah, ini juga tandanya sama, maka kita jumlahkan saja kedua bilangan ini. 17 ditambah 18, 35. Tapi karena negatif, jadi hasilnya negatif. Negatif 35. Selanjutnya, 22 ditambah negatif 38. Nah, tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Tapi yang negatif lebih besar, jadi nanti hasilnya negatif. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita selisihkan. 38 dikurang 22. Nah, sehingga hasilnya yaitu negatif 16. Yang terakhir, negatif 15 ditambah 42. Tandanya berbeda, tapi yang positif lebih besar angkanya, maka hasilnya positif, yaitu 27. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal cerita.
Suhu di kota Tokyo pada pagi hari sebesar 11 derajat Celcius di bawah 0. Sampai pada siang hari suhu mengalami kenaikan sebesar 8 derajat Celcius. Berapa besar suhu di Tokyo pada siang hari? Ya, ini kita gunakan konsep penjumlahan ya, karena mengalami kenaikan. Apa saja yang diketahui di soal kita tulis dulu. Suhu 11 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0 berarti negatif. Maka negatif 11 derajat. Kenaikan sebesar 8 derajat Celcius. Yang ditanyakan maka bentuk operasinya yaitu negatif 11 ditambah 8. Sehingga kita hitung negatif ditambah positif, tapi yang negatif lebih besar sehingga nanti hasilnya negatif. Nah, selisih dari kedua bilangan ini 3, jadi hasilnya negatif 3. Sehingga suhu di kota Tokyo pada siang hari adalah negatif 3 derajat Celcius. Wah, masih dingin sekali ya ini ya. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat penjumlahan. Ada 4 nih ya. Yang pertama, komutatif. Artinya pertukaran, maksudnya apa? Jadi ketika dua bilangan dijumlah, misal A ditambah B, itu sama saja dengan B ditambah A. Contohnya, negatif 1 ditambah 5, itu hasilnya 4. Nah, kalau dibalik, ditukar posisinya 5 ditambah negatif 1 juga akan menghasilkan 4. Itulah sifat komutatif ya. Yang kedua, sifatnya tertutup. Artinya apa? Hasil penjumlahan bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat juga. Contohnya, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Nah, negatif 8 itu kan bilangan bulat, 5 bilangan bulat. Nah, kedua bilangan ini dijumlah menghasilkan bilangan bulat juga ya. Negatif 3 itu bilangan bulat. Selanjutnya, sifat yang ketiga asosiatif, artinya pengelompokan. Maksudnya, jika ada 3 bilangan bulat dijumlahkan, nah jika misal bilangannya A, B, dan C, A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka. Nah, ini artinya sama saja dalam kurung A tambah B baru ditambah C. Jadi boleh yang dua bilangan belakang dulu kita jumlah baru dijumlahkan dengan yang bilangan pertama. Boleh juga dua bilangan yang awal kita jumlahkan baru kita jumlahkan dengan bilangan yang akhir. Ini hasilnya nanti sama. Contoh, negatif 8 ditambah 5 ditambah 1. Nah, misal kita jumlahkan dulu yang belakang nih, 5 tambah 1 6. Negatif 8 ditambah 6 hasilnya negatif 2. Nah, ini akan sama saja dengan negatif 8 kita jumlahkan dulu dengan 5, itu hasilnya negatif 3, baru kita jumlahkan dengan 1, hasilnya menjadi negatif 2. Sama ya, itulah maksud dari sifat asosiatif. Sifat yang terakhir, unsur identitas. Maksudnya di sini adalah 0 sebagai unsur identitas penjumlahan. Artinya semua bilangan bulat ketika dijumlahkan 0, maka hasilnya akan bilangan itu lagi. Ya. Contoh, negatif 8 ditambah 0, ya hasilnya negatif 8. 0 ditambah negatif 2, negatif 2 hasilnya negatif 2 juga. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan operasi hitung pengurangan dan sifatnya. Mengurangi suatu bilangan itu sama artinya menambahkan dengan lawan bilangannya atau inverse-nya, istilah lainnya. Maksudnya apa? Lawan bilangan itu jika bilangannya itu adalah A, lawannya itu negatif A. Ya. Untuk negatif A, lawannya ya A atau positif A nih. Contohnya, lawannya 3 itu negatif 3. Oke, sehingga operasi hitung pengurangan itu memiliki arti jika A dikurang B, maka artinya itu sama saja A ditambah negatif B.
Nah, selanjutnya untuk sifat pengurangan hanya memiliki satu sifat, yaitu tertutup. Artinya hasil pengurangan bilangan bulat ya merupakan bilangan bulat juga. Contohnya 8 dikurang 15 hasilnya negatif 7. 8-nya bilangan bulat, 15 bilangan bulat. Nah, hasilnya juga bilangan bulat ya. Negatif 7 itu bilangan bulat. Oke, kita ke operasi hitung pengurangan. Langsung saja contoh soalnya, 2 dikurang 5 sama dengan berapa? Nah, kita gunakan garis bilangan. 2 dikurang 5 itu sama artinya dengan 2 ditambah negatif 5. Sehingga jika kita gambarkan 2 ke arah kanan lalu ditambah negatif 5, berarti ke kiri 5 langkah. Nah, sehingga diperoleh titik akhirnya yaitu negatif 3. Jadi 2 dikurang 5 hasilnya negatif 3. Contoh yang kedua, negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, coba kita ubah, itu negatif 2 dikurang negatif 5, artinya negatif 2 ditambah 5. Ya, tadi ya. Lawannya negatif 5 adalah positif 5. Oke, kita gunakan garis bilangan untuk mencari hasilnya ke arah kiri negatif 2, lalu ke kanan 5 langkah sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3. Nah, jadi negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Ya, maka hasilnya 3. Oke. Nah, jika kita menggunakan konsep pengurangan bilangan bulat, kita ubah bentuknya menjadi penjumlahan. Bilangan positif dikurang bilangan positif itu sama artinya dengan bilangan positif ditambah bilangan negatif. Ya. Bilangan positif dikurang bilangan negatif itu sama artinya bilangan positif ditambah bilangan positif. Selanjutnya, bilangan negatif dikurang bilangan positif. Artinya sama saja bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Bilangan negatif dikurang bilangan negatif itu artinya sama saja bilangan negatif ditambah bilangan positif. Kita langsung saja ke contoh ya. 9 dikurang 13. Nah, ini berarti kita ubah menjadi 9 ditambah negatif 13. Ya, sehingga hasilnya kita cari selisihnya ya. Lalu karena di sini bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 4. Selanjutnya 17 dikurang negatif 18. Oke, kita ubah tandanya menjadi 17 ditambah 18 ya. Lawannya negatif 18 jadi positif 18. Sehingga ini langsung saja ditambah, hasilnya menjadi 35. Next, negatif 17 dikurang negatif 18. Maka negatif 17 ditambah 18. Karena tandanya berbeda dan positif lebih besar, maka nanti hasilnya positif yaitu 1. Terakhir, negatif 15 dikurang 4. Yaitu menjadi negatif 15 ditambah negatif 4. Nah, negatif ditambah negatif, maka nanti hasilnya negatif. Bilangannya ditambahkan, maka menjadi negatif 19. Oke, yang terakhir yaitu mengenai contoh soal cerita. Seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut, kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Berapa jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut? Oke, kita tulis dulu yang diketahui bahwa lumba-lumba melompat 3 meter di atas permukaan laut. Berarti artinya positif 3 ya. Lalu menyelam
ke kedalaman 7 meter. Berarti kan di bawah permukaan laut ya, maka artinya negatif 7. Nah, ada kata-kata turun, maka operasi hitungnya menjadi dikurang. Sehingga bentuk soal yang ditanyakan 3 dikurang negatif 7. Nah, mari kita selesaikan. 3 dikurang negatif 7, tandanya berarti berubah menjadi 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 yaitu 10. Jadi jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba adalah 10 meter. Oke, sampai sini semoga dapat kakak pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.